Ya, jadi sekarang malam ini saya bersama Guru Injil Ruce. Selamat malam, Bu. Malam, Boleh perkenalkan diri, Bu? saya guru Injil di GKY Cibubur. Di sini memegang sekolah minggu sama Pak Sutri. Oke. Senang bisa mengenal Sandi. Oke, kita masuk ke pembahasan, Bu. Ya, Ya, yang pertama, menurut Ibu nih, secara subjektif, apa yang dimaksud dengan aliran sesat dalam perspektif iman Kristen? berat sekali ya. Aliran sesat ya. Iya, Ya kita bicara yang benarnya dulu yang dong. benar. Oke. Karena kalau ada sesat berarti pasti ada yang benar gitu kan. Nah, yang benar itu adalah apa? Yang prinsipal, yaitu satu-satunya juru selamat hanyalah Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Jadi prinsipnya hanya ini, gitu. Nah, ajaran yang di luar ini, maka itulah aliran sesat. Aliran sesat. Begitu. Tapi aliran sesat itu jangan dipikir kalau misalnya saya angkat tangan, haleluya, kamu nggak angkat tangan. Saya berbahasa roh, kamu tidak berbahasa roh. Berarti, wah, saya sesat. Oh, tidak. Sesat atau tidaknya itu tidak boleh keluar dari koridor prinsip ini tadi loh. Bahwa selama kita, sekalipun warna gereja kita berbeda, tapi selama kita menjunjung tinggi prinsip ini, yaitu satu-satunya juru selamat hanyalah Yesus, maka kita sama. Oke. Gitu. Berarti yang penting mengakui bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Iya. Oke, baik. Sip. Next question. Kan kita bahas tentang aliran sesat. Kira-kira kenapa ya, Bu? Aliran sesat tuh bisa muncul gitu di tengah-tengah orang Kristen ya. Padahal kan patennya sudah mutlak, Kristus tuh juru selamat. Tapi kenapa bisa ada aliran sesat di kalangan Kristen? Oh iya loh, pasti. Karena dunia ini kan selain ada Tuhan, juga ada setan, bro. Oke. Oke. Setan kan nggak mau masuk ke neraka sendirian. Tapi itu memang bener loh. Makanya dia tuh berusaha untuk menyesatkan orang-orang umat Tuhan khususnya gitu. Makanya masuklah ajaran sesat. Jadi kalau kita lihat dari kejadian, bahkan sejak awal, itu ada yang namanya disebut anak keturunan sama anak ular. Oke. Yaitu anak perjanjian tuh, yaitu perempuan itu akan melahirkan gitu. Kalau anak ular yaitu keturunan ular itu. Nah, jadi memang sejak awal mulanya ada yang memang anak-anak Tuhan yang sudah secara predestinasi dipilih ya, anak-anak Tuhan. Tapi memang ada orang-orang yang bukan pilihan. Itulah yang menjadi keturunan ular ini yang memang dalam kehidupannya dia mengajarkan aliran sesat, kehidupan sesat dan seterusnya. Berarti bisa dibilang dia menolak ajaran yang benar. Iya, pasti. Oke, saya mengerti. Next question. Apakah perbedaan ajaran dapat langsung disebut sebagai aliran sesat? Yang seperti Ibu bilang tadi, kita misalnya Ibu angkat tangan ketika menyembah Tuhan, saya enggak. Oh, Ibu ngejat saya sesat gitu. Mungkin yang dimaksud kita bahas tentang denominasi kali ya, karena kan menuju ke situ gitu. Berarti Ibu gimana, Bu? Itu aja sudah kita bahas tadi ya. Iya. Sekalipun kita berbeda, yang penting kalau selama prinsipnya ini sama, maka kita masih sama-sama di dalam inline gitu sesuai firman Tuhan gitu. Jadi jangan sampai ekspresi itu lebih penting daripada esensi. Ekspresi tidak boleh lebih penting dari esensi. Oke. Ekspresi itu apa sih? Yang nangis, angkat tangan, sampai tumpang tangan ini tuh robo-robo, itu ekspresi. Ada yang nyanyi angkat tangan, ada yang teriak-teriak, itu ekspresi. Ada yang diem cep gitu, terus lagunya kuno-kuno begitu kan. Itu ekspresi aja. Tapi saya tanya, ekspresi itu bisa dibuat nggak? Bisa. Sangat, bisa ditipu kan? Betul. Bisa ditiru kan? Bisa dilatih kan? Gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh hanya berpatokan kepada ekspresi. Berarti kalau kamu tuh sampai berbahasa berarti sesat. Oh, tidak, itu ekspresi. Yang penting selama esensinya sama. Apa esensinya? Yaitu satu-satunya keselamatannya dalam Yesus, bukan Yesus plus ini, plus itu. Oh, bukan loh ya, itu sesat. Memang ada Yesusnya tapi plus sesat. Kelihatannya memper itu beda, sesat ya. Asal prinsipnya esensinya sama, Yesus satu-satunya jalan. Dan kamu tidak mungkin bisa selamat, tidak mungkin menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, as long as ini sama, maka kita masih sama gitu loh, di dalam jalan yang benar. Oke, berarti intinya yang penting kita satu jalur
setuju bahwa Kristus satu-satunya juru selamat. Betul sekali. Mungkin terakhir Bu, pesan-pesan buat anak muda. Anak muda kan sangat bergairah, sangat ekspresif. Bagaimana tips menurut Ibu kita sebagai anak muda memilih gereja yang benar? Maksudnya bisa memilah nih, ini gereja alirannya sesuai Alkitab atau enggak, biblikal atau enggak gitu. Tentunya kalau ngomong merek gereja, ya kalian pasti sudah tahu lah, maksudnya ada gereja-gereja yang memang Injili, ada gereja Pantekosta, gereja karismatik, begitu-begitu kan. Tapi kalau ada gereja yang sudah mengatasnamakan dirinya itu berseberangan dengan Injil, Saksi Yehova, seperti itu loh. Terus itu kan jw.org, Jesus Witness itu loh. Jehovah Witness. Nah, gitu-gitu. Terus ada Christian Crusade apa gitu itu sorry itu saya lupa namanya. Yang jelas-jelas berseberangan, ya berarti itu pasti sesat gitu. Jadi kalau kamu cuma memilih gerejamu apa Pantekosta, ini apa karismatik, ini apa Injil, selama prinsipnya kita sama, itu saya pikir semua gereja-gereja ini ya, yang saya sebut 3 ini, itu prinsipnya sama, yaitu Yesus satu-satunya jalan. Tapi kalau jelas-jelas kayak Jehovah Witness, udah jelas dia ngomong bahwa Yesus bukan Tuhan malah. Wah, itu sudah jelas-jelas ini. Jadi anak-anak muda perlu kalian mengenal siapa Allah yang kau sembah. Dan kalian perlu melihat ajaran di gerejamu. Gitu. Apakah gerejamu ini benar-benar mengajarkan keselamatan satu-satunya hanya dalam Yesus? Kalau sudah mulai ajarannya itu menyimpang, yaitu kamu bisa kok harus sambil berbuat baik, karena kalau tidak berbuat baik kamu nanti tidak masuk surga. Ngawur ini ngawur. Atau Yesus itu adalah yang sulung dari segala ciptaan. Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Yesus cuma ciptaan biasa, cuman yang pertama. Jadi jangan nyembah Yesus karena Yesus bukan Tuhan, cuma ciptaan. Sesat. Nah gitu-gitu kalian, bagaimana kalian bisa tahu mana yang sesat? Maka anak muda harus tahu mana yang benar. Jadi anak-anak muda kuatlah di dalam pendalaman firman. Kalau ada pendalaman firman di gerejamu, ikuti, belajar, baca Alkitab. Dari situ kamu bisa menilai, oh ini sesat, oh ini benar. Mungkin begitu aja sih Bu. Terima kasih sudah memberi saya insight yang sangat luar biasa. Memberi insight juga bagi anak-anak muda. Kita harus menjadi jadi teladan. Sip. Semangat. Siap. Terima kasih Ibu. Berkati. Terima kasih. Oke.